Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana kembali menghampiri saudari-saudara kita di Tulungagung. Angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba menerjang permukiman warga, merusak rumah, menumbangkan pohon besar, dan menciptakan kepanikan luar biasa. Di tengah situasi darurat ini, kita kembali diingatkan bahwa alam bisa berubah dalam hitungan detik tanpa memberi peringatan sedikit pun. Sahabat berkah bersama. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tersadarkan tentang pentingnya mitigasi bencana. Musibah seperti ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi peringatan agar kita selalu bersiap menghadapi apapun yang Allah kehendaki. Setiap hembusan angin yang berubah menjadi badai membawa pesan bahwa kita hanyalah makhluk kecil di hadapan kekuasaannya. Peristiwa angin puting beliung di Tulungagung kali ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang mental warga yang tengah beraktivitas seperti biasa. Kejadian ini berlangsung cepat, namun dampaknya meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat. Melalui video ini, kita akan membahas kronologi, dampak, respons warga, hingga pelajaran berharga yang dapat kita tarik dari musibah ini. Pada awalnya, cuaca di Tulungagung terlihat seperti hari-hari biasanya. Mendung, tetapi tidak mengisyaratkan bahaya besar. Namun menjelang sore, awan gelap berkumpul dan angin mulai bertiup kencang dari arah barat. Dalam hitungan menit, angin yang tadinya normal berubah menjadi pusaran kuat yang merayap cepat menuju permukiman. Warga yang menyadari perubahan ini hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menyelamatkan diri. Pusaran angin tersebut mulai menghantam atap rumah satu persatu, menerbangkan genteng, papan kayu, dan material lain ke udara. Suara gemuruh angin bercampur dengan teriakan warga yang berlari mencari tempat aman. Banyak yang berusaha masuk ke dalam rumah yang kokoh, sementara yang lain berlindung di balik bangunan atau tiang besar. Dalam beberapa menit, puting beliung ini telah menimbulkan kerusakan yang cukup luas. Pohon-pohon besar tumbang dan menutupi jalan, kabel listrik terputus, serta beberapa kios usaha kecil rata dengan tanah, meskipun terjadi dengan sangat cepat. Dampaknya meninggalkan jejak yang sulit terlupakan bagi warga yang melihat langsung bagaimana alam mengamuk di depan mata mereka. Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat terjangan angin. Beberapa rumah kehilangan atap sepenuhnya, sementara dinding rumah yang tidak terlalu kuat roboh, dihantam puing berterbangan. Bahkan, rumah dengan material permanen pun tidak sepenuhnya aman, karena tekanan angin yang kuat mampu menggoyahkan struktur bangunan. Selain rumah, fasilitas umum seperti pos ronda, tempat ibadah, dan bangunan sekolah juga tidak luput dari kerusakan. Genteng berjatuhan, jendela pecah, dan sebagian bangunan mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi ini membuat warga semakin khawatir, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil dan lansia. Di beberapa titik, aliran listrik padam karena tiang dan kabel listrik yang tertarik angin. Hal ini menambah kesulitan warga saat malam tiba, karena daerah terdampak menjadi gelap total. Situasi gelap dan penuh puing akibat angin puting beliung membuat banyak warga memilih berjaga sepanjang malam. Warga yang terkena dampak langsung terlihat masih berada dalam kondisi syok. Banyak yang menangis sambil memunguti yang tersisa. Sementara yang lain berusaha menenangkan keluarga mereka yang ketakutan. Para orang tua berusaha menenangkan anak-anak yang masih ketakutan, sebab suara angin yang mengamuk masih membekas dalam ingatan mereka. Di beberapa lokasi, warga saling membantu membersihkan jalan dari puing-puing bangunan dan batang pohon yang tumbang. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa di tengah musibah, solidaritas masyarakat Indonesia tetap kuat. Mereka tidak menunggu bantuan datang, tetapi berusaha mengamankan lingkungan sekitar dulu untuk memastikan tidak ada warga lain yang tertimpa puing. Namun tetap saja, rasa takut dan trauma masih menyelimuti sebagian besar warga. Banyak yang mengaku belum pernah melihat angin setidaknya sekuat ini dalam hidup mereka. Beberapa warga bahkan menyebut kejadian ini sebagai salah satu angin puting beliung paling mematikan dan merusak yang pernah terjadi di Tulungagung. Setelah kejadian mereda, warga dengan cepat melakukan pengecekan terhadap kondisi tetangga dan keluarga mereka. Mereka mencari siapapun yang mungkin terjebak di dalam rumah yang roboh atau terluka akibat puing berterbangan. Proses evakuasi dilakukan dengan alat seadanya, seperti cangkul, linggis, dan kayu panjang untuk memindahkan reruntuhan. Warga bersama aparat desa
Kemudian, mendirikan pos darurat sebagai tempat berkumpul bagi korban yang kehilangan rumah dan membutuhkan bantuan cepat. Di pos ini, mereka mendapatkan air minum, makanan darurat, serta selimut untuk bertahan menghadapi malam yang gelap tanpa listrik. Meski sederhana, pos darurat ini menjadi tempat yang sangat berarti bagi mereka. Di sisi lain, warga yang rumahnya tidak rusak parah dengan sukarela membuka pintu untuk menampung tetangga yang rumahnya hancur. Kebersamaan ini mencerminkan karakter masyarakat Tulungagung yang saling mendukung dalam kondisi apapun. Suasana haru bercampur syukur terasa kuat di tengah puing-puing bangunan. Tidak lama setelah laporan masuk, tim BPBD Tulungagung bergerak cepat menuju lokasi terdampak. Mereka melakukan asesmen kerusakan, membantu membersihkan jalan, serta mengatur jalur aman agar warga dapat keluar dan masuk ke area dengan lebih mudah. Langkah cepat ini sangat membantu, terutama bagi daerah yang terdampak cukup luas. Pemerintah daerah juga menyediakan bantuan logistik seperti makanan siap saji, tikar, tenda, dan obat-obatan. Tenaga kesehatan turut disiagakan untuk menangani korban yang mengalami luka ringan hingga sedang, seperti robekan kulit akibat puing atau memar akibat jatuh saat berlari menyelamatkan diri. Bantuan ini menjadi harapan baru bagi warga yang sedang berada dalam masa sulit. Selain itu, tim relawan dari berbagai komunitas juga datang membantu. Mereka membantu memotong pohon tumbang, memperbaiki sementara rumah warga, dan memberikan dukungan psikologis bagi korban, terutama anak-anak. Kehadiran relawan memberikan semangat baru bagi warga yang masih terpukul dengan kejadian ini. Menurut pengamatan cuaca, angin puting beliung di Tulungagung dipicu oleh kondisi atmosfer yang labil, ditandai dengan perubahan suhu yang drastis di lapisan bawah atmosfer. Fenomena ini dapat menciptakan pusaran angin berbahaya ketika tekanan udara di sekitar berubah tiba-tiba dan membentuk vortex atau putaran angin. Meski sering terjadi di Indonesia, angin puting beliung sulit diprediksi secara akurat karena terbentuk sangat cepat. Inilah yang membuatnya berbahaya karena masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi. Bahkan cuaca yang terlihat normal dapat berubah menjadi sangat ekstrem dalam beberapa menit saja. Fenomena ini menjadi pengingat pentingnya edukasi mengenai cuaca ekstrem bagi masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa lebih siap menghadapi tanda-tanda awal munculnya angin puting beliung, seperti langit yang menghitam cepat, suara gemuruh angin, dan awan dengan pola berputar dalam setiap musibah. Ada pelajaran besar yang dapat kita ambil. Angin puting beliung yang menerjang Tulungagung adalah bentuk ujian dari Allah untuk melihat seberapa kuat kita bertahan, bersabar, dan saling membantu. Bencana ini juga menjadi peringatan bahwa betapa kecilnya kekuatan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sang Pencipta musibah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam. Kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar atau drainase buruk, dapat memperparah dampak bencana. Ketika manusia tidak menjaga amanah Allah berupa bumi ini, maka alam pun akan merespons dengan cara yang sulit kita kendalikan. Apa yang terjadi di Tulungagung mengingatkan kita untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Selain itu, musibah ini menumbuhkan rasa persaudaraan. Ketika derita datang, semua perbedaan hilang dan yang tersisa hanya kepedulian satu sama lain. Inilah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya selalu kita jaga. Baik dalam keadaan senang maupun sulit, angin puting beliung seringkali tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalisir. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur keselamatan, seperti segera masuk ke ruangan tanpa jendela, berlindung di bawah meja yang kokoh, atau menjauhi bangunan rentan roboh ketika tanda-tanda angin kencang muncul. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan banyak nyawa. Bangunan rumah di daerah rawan angin puting beliung juga perlu diperkuat struktur atapnya. Banyak rumah rusak parah karena atap yang tidak memiliki pengait kuat. Dengan memperkuat material bangunan, potensi kerusakan besar dapat dikurangi. Kesadaran ini penting untuk diterapkan, terutama di daerah pedesaan, pemerintah, dan lembaga. Pendidikan juga perlu memperbanyak sosialisasi mengenai bencana angin kencang. Dengan semakin banyak warga yang paham, maka risiko korban jiwa dapat diminimalisir. Edukasi sederhana dapat memberikan dampak besar ketika bencana datang tiba-tiba. Sahabat, berkah bersama. Musibah angin puting beliung di Tulungagung telah meninggalkan luka bagi banyak keluarga. Namun di balik derita itu,
kita belajar betapa pentingnya kebersamaan, ketahanan mental, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kita juga belajar bahwa hidup ini penuh dengan ujian yang mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah dan saling menguatkan. Sesama manusia, semoga warga Tulungagung yang terdampak diberi ketabahan, kekuatan, dan perlindungan oleh Allah. Semoga kerusakan yang terjadi diganti dengan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan semoga kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menjaga alam dan selalu bersiap menghadapi keadaan darurat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Berkah Bersama. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.